Hai Besti, apa kabar nih? Pulang sekolah, pulang kuliah, ataupun pulang kerja, enaknya rebahan dulu sambil dengerin The Best Camp yang membahas tentang mitologi, sejarah, ataupun info-info unik dan menarik lainnya. So, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu topik yang sangat Mimin suka nih, tentang penciptaan alam semesta. Semuanya sudah dirangkum dengan apik dan menarik. Jadi, tanpa babi bu lagi, langsung aja kita cekidot. Wait, tunggu dulu nih. Bagi Besti yang belum subscribe, yuklah bisa langsung di subscribe channel ini biar nggak ketinggalan sama update-annya. Jadi, ayo kita mulai. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu padu. Kemudian kami pisahkan antar keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Alam semesta merupakan ruang di mana terdapat kehidupan baik biotik maupun abiotik serta berbagai macam peristiwa di dalamnya. Peristiwa tersebut ada yang memang sudah bisa dijelaskan oleh manusia, ada yang belum dapat diungkapkan sama sekali, sehingga terdapat banyak misteri alam yang belum kita ketahui. Nah, salah satunya itu adalah mengenai penciptaan alam semesta, Besti. Pasti beberapa di antara kalian ada yang pernah mencari tahu gimana sih sebenarnya alam semesta itu diciptakan? Seperti apa prosesnya dan apa aja konsep yang berkembang tentang penciptaan alam semesta selama ini. Nah, jadi gini nih Besti. Dalam sains sudah banyak tercatat berbagai teori ataupun pengetahuan tentang perkembangan konsep alam semesta. Sebut saja Ptolemeus yang hidup antara tahun 70 sampai 147 Masehi. Ia mengemukakan sebuah teori yang dinamakan geosentris. Nah, apa tuh geosentris? Jadi, teori geosentris ini mengemukakan bahwa yang menjadi pusat dari tata surya adalah geo, yang mana dalam bahasa Yunani, geo ini artinya adalah bumi. Karena pusat tata surya adalah bumi, jadi semua planet dan benda angkasa lainnya itu mengorbit bumi. Teori ini diyakini oleh banyak orang dan bertahan lebih dari 1400 tahun lamanya. Barulah pada tahun 1473 sampai 1543 Masehi, ada seorang ilmuwan yang mematahkan teori geosentris ini. Ilmuwan itu bernama Kopernikus yang menemukan teori bernama heliosentris. Nah, apalagi nih heliosentris? Jadi Besti, teori heliosentris mengemukakan bahwa yang menjadi pusat dari tata surya adalah matahari, atau dalam bahasa Yunani disebut helio, dan semua planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Sebenarnya nih ya, Nicolaus Copernicus bukanlah orang yang pertama kali mengemukakan teori ini loh Besti. Jauh sebelum Copernicus, ada seorang ilmuwan Islam dan Yunani kuno yang telah mencetuskan teori ini. Namun, Copernicus tidak menyertakan bagian temuan mereka berdua dan mengklaim bahwa teori ini adalah miliknya. Heliosentris pun kemudian diperkuat oleh temuan Kepler dan Galileo pada tahun 1568 sampai 1630 Masehi. Kepler berhasil menjelaskan gerakan planet-planet di dalam tata surya, yang kemudian dirangkumnya ke dalam 3 hukum fisika yang kita kenal dengan hukum Kepler, yaitu yang pertama, semua planet bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips ketika beredar mengelilingi matahari, yang mana matahari berada pada salah satu titik fokus elips. Yang kedua yaitu, suatu gairah edar planet mengitari matahari menjangkau suatu bidang luas segitiga yang sama dalam jangkauan waktu yang sama. Sedangkan hukum ketiga berbunyi, perbandingan kuadrat waktu periode planet dengan pangkat 3 jarak planet tersebut ke matahari adalah sama untuk semua planet. Selanjutnya ada Galileo yang menemukan teleskop sehingga semakin memperkuat teori bahwa matahari adalah pusat dari alam semesta. Setelah banyak penelitian yang dilakukan, pada tahun 1903 seorang ilmuwan yang bernama Albert Einstein mengemukakan pendapat bahwa jagat raya adalah sistem yang tertutup dan tidak meluas.
Tapi pendapatnya ini kurang diterima dan hanya bertahan selama 12 tahun, dikarenakan pada tahun 1915, Einstein sendiri membantah pendapat sebelumnya dan mengatakan bahwa alam semesta ini tidak mungkin statis. Alam semesta akan terus mengembang sampai batas keelastisannya. Tahun 1929, Edwin P. Hubble memperkuat teori Einstein. Dengan teleskop Hubble yang lebih canggih dari milik Galileo, Hubble menemukan kumpulan galaksi seperti bunga mawar merah. Artinya, benda-benda di galaksi tersebut memancarkan frekuensi yang semakin kecil. Bila kita komparasikan dengan teori gelombang elektromagnetik dan efek Doppler, dapat disimpulkan bahwa semua benda di galaksi itu bergerak saling menjauhi. Ini membuktikan bahwa memang alam semesta ini semakin mengembang. Apa yang jadi temuan Hubble sangat memperkuat teori yang dikemukakan Einstein. Nah, perlu dicatat nih Besti, bahwa teori ini baru muncul dan baru ditemukan pada tahun 1929. Padahal jauh sebelum itu, lebih dari 1400 tahun yang lalu, antara tahun 70 sampai 1473 Masehi, Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran telah mengabarkan hal ini. Oke Besti, sekian dulu video tentang penemuan dan teori alam semesta part 1. Next video kita akan bahas tentang penciptaan alam semesta berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk selalu tekan tombol like dan tinggalkan jejak di komen ya. See you in the next video Bestie. Bye-bye.